warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang reformasi. Latar belakang reformasi. Diawali krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sejak bulan Juli 1997, krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah turun dari 2.575 menjadi 2.603 pada 1 Agustus 1997. Yang kedua, krisis politik. Krisis politik pada akhir Orde Baru ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam pemilu 1997 yang dinilai penuh kecurangan. Golkar ini kemudian dijadikan kendaraan politik Soeharto untuk mendukung kekuasaannya selama 32 tahun. Gerakan reformasi menuntut pembaharuan 5 paket undang-undang politik yang menjadi sumber ketidakadilan, yaitu UU No 1 tahun 1985 tentang pemilihan umum, UU No 1 tahun 1985 tentang susunan kedudukan, tugas dan wewenang DPR atau MPR, UU No 1 tahun 1985 tentang partai politik dan golongan karya, UU No 1 tahun 1985 tentang referendum, UU No 1 tahun 1985 tentang organisasi massa. Yang ketiga, krisis hukum. Orde Baru banyak terjadi ketidakadilan di bidang hukum dalam kekuasaan kehakiman berdasar pasal 24 UUD 1945 seharusnya memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, pengadilan sulit terwujud bagi rakyat sebab hakim harus melayani penguasa. Yang keempat, krisis kepercayaan. Pemerintahan Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan sudah berlangsung lama, sehingga muncul ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya sistem politik, hukum, dan ekonomi mengakibatkan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan pihak luar negeri terhadap Indonesia. Agenda reformasi. Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan ke-7 pada awal bulan Maret 1998, ternyata kondisi bangsa dan negara semakin tidak membaik. Akibatnya muncul masalah sosial, yaitu mahasiswa mengadakan demonstrasi pada tahun 1998. Pada tanggal 12 Mei 1996, mahasiswa berdemonstrasi di Universitas Trisakti. Aksi damai tersebut berubah menjadi insiden bentrokan dengan aparat ketika mahasiswa ingin melakukan long march menuju gedung DPR atau MPR dengan tujuan menuntut turunnya Presiden Soeharto, menggelar sidang istimewa MPR, dan pelaksanaan reformasi total dalam tubuh pemerintahan negara. Kejadian Trisakti tersebut memicu terjadinya kerusuhan massa pada tanggal 13 dan 14 Mei di Jakarta dan sekitarnya. Tragedi kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 ini merupakan titik kulminasi depresi masyarakat akibat krisis ekonomi Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang 9 tokoh masyarakat ke Istana Negara yang membahas segala kemungkinan penanganan krisis negara. Isi agenda reformasi yaitu nomor 1, adili Soeharto dan kronik-kroniknya. Kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, penghapusan fungsi AVRI. Yang keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Yang keenam, pemerintahan yang bersih dari KKN. Dan yang ketujuh, menurunnya pamor pemerintahan Orde Baru dimulai sejak penandatanganan perjanjian pemerintahan dana bantuan IMF. Yang ketiga, kronologi jalannya reformasi. Berbagai tokoh masyarakat seperti Amin Rais dan Emil Salim menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Presiden Soeharto karena beliau meminta pemberian waktu 6 bulan untuk menggelar pemilu secara konstitusional. Namun hal tersebut tidak dinyatakan dalam keputusan beliau selepas pertemuan itu selesai. Emil dengan mengelalui Gama Madani menyerukan agar Presiden Soeharto melaksanakan niatnya untuk menggeser ke Prabon turun dari tata kekuasaan pada saat itu juga, yaitu tanggal 20 Mei 1998. Pada pukul 16.45, perwakilan mahasiswa dan pimpinan DPR MPR mengadakan pertemuan. Mahasiswa memberikan batas waktu pengunduran diri Soeharto hingga hari Jumat tanggal 22 Mei 1998. Jika tidak ada kepastian, maka pada hari Senin tanggal 25 Mei 1998, pimpinan DPR akan mempersiapkan sidang istimewa MPR. Akibat desakan dari para mahasiswa dan masyarakat serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 19.06 WIB, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari Presiden Republik Indonesia. Bertempat di Grand Judicial Room Istana Negara dengan disaksikan oleh Mahkamah Agung. Naskah pengunduran diri Presiden Soeharto ditulis oleh Yusril Iza Mahendra dengan judul Pernyataan Berhenti sebagai Presiden RI. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah B.J. Habibie sebagai Presiden. Pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan pasal 8 UUD 1945. Momentum turunnya Soeharto ini mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun.
Yang keempat adalah masa pemerintahan Presiden Habibie. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga. Fokus perhatian pemerintahan Habibie diarahkan pada 3 bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi. A. Kebijakan politik. Pertama, pada 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan pertama kabinet yang menghasilkan pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode. Yang kedua, mengadakan pemilu pada tahun 1999 yang diikuti 48 partai. B. Kebijakan ekonomi. Pertama, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp10.000. Yang kedua, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF. Pada tahun 1999, MPR mengadakan sidang istimewa untuk memilih presiden yang baru. Habibie menyadari keinginan rakyat untuk proses pemilihan presiden yang lebih demokratis, memutuskan untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut. Hasil sidang istimewa MPR tersebut menghantarkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang baru. Dengan demikian, masa jabatan Habibie berakhir ketika Abdurrahman Wahid dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999.